Jelas, harus 3 lawan 3, maka saya punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus mengkonter segala pernyataan Kristen yang amburadul. Jadi teman-teman Kristen yang hadir di Komal ini, saya pikir mereka hanya sebatas curhat. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma tadi. Saya ingin menjelaskan sedikit sekaligus memasuki alam pikiran sadar teman-teman penyembah manusia. Di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 30, Allah merekam pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Bismillah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran menyerukan perintah Allah agar apa? Agar umat Kristen kembali meluruskan ajarannya. Al-Quran tidak meminta agar umat Kristen beralih agama menjadi Islam. Temu yang sama. Islam adalah ajaran Yesus, yaitu perihal memakan babi. Kita bisa tengok di Imamat pasal 11 ayat yang ke-7, nggak boleh makan babi. Jadi dari fakta-fakta ini, Islamlah yang mewarisi ajaran Yesus. Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaan yang sederhana. Kalau semua apa yang dilakukan oleh Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahkan secara logika, umat Kristen jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus beternak domba, umat Kristen beternak babi. Yesus makan daging domba, umat Kristen makan daging babi. Siapa yang suruh kalian makan daging babi dan siapa yang suruh kalian beternak babi? Kalau semua ajaran Yesus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, salahkah kemudian kalau Islam mengatakan kamilah Kristen dan kami lebih Kristen dari orang-orang yang mengaku Kristen? Selanjutnya, kenapa kemudian umat Kristen selalu hadir hanya dengan mendiskreditkan Al-Quran dan hadis? Halo, secara kualitas, secara kuantitas, secara uji kredibilitas, kitab suci Al-Quran itu teruji sebagai kitab suci. Sebagai tidak kualitasnya kitab suci Kristen, kenapa? Setiap tahun, ini berubah-ubah. Tadi Bang Petro menyanjung saya dan memanggil saya dengan sebutan Ustadz. Ya, saya akui, memang seorang Petro harus mengagumi saya. Karena saya lebih pintar dari Petro, bahkan teman-teman Kristen yang hadir di sini. Saya tegaskan sekali lagi, kenapa kemudian saya meninggalkan Kristen? Karena saya mengikuti ajaran Yesus. Pertanyaan sekarang, mana yang diimplementasikan oleh Kristen semua ajaran Yesus? Bersunat tidak, makan babi iya. Tadi Gurunda Zuma sudah menjelaskan bagaimana kekeliruan dan kesesatan Kristen dan mereka mengaku sebagai penganut ajaran Yesus. Apa yang kalian anut? Jelaskan kepada kami. Kalau Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus berarti seorang Muslim. Pertanyaannya, kenapa Anda Kristen? Dan siapa yang mengkristenkan Anda? Gitu loh. Kalau kalian mendiskreditkan Al-Quran dan kitab suci, itu karena memang kalian tidak punya kemampuan. Bagaimana mungkin kalian berbicara tentang kitab suci orang lain? Menafsirkan kitab suci Al-Quran, kitab suci kalian sendiri saja kalian pahami amburadul dan bahkan kalian tidak pahami. Gitu loh. Berbicara tentang 72 bidadari, yes. Bidadari itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang dihadiahkan kepada manusia di dalam surga. Tadi sudah saya pertegas. Kalian mendiskreditkan surga dan bidadari yang dihadiahkan kepada umat Islam. Sudahkah kalian membaca kitab suci kalian? Bagaimana amburadulnya kitab suci kalian? Apa yang dijanjikan kalian di surga sana? Yang dijanjikan kalian di surga sana adalah
di mana ketika kalian masuk ke dalam kerajaan sorga, kalian akan dipertemukan dengan seekor naga, bahkan beberapa ekor naga. Apakah kalian menang berantem dengan naga? Jangankan naga, 1000 ekor harimau berantem dengan 1 ekor naga, mustahil menang. Jadi sorga apa? Apa yang kalian wartakan kepada kami? Yesus mewartakan di dalam kitab Bible, dia adalah utusan. Paham Bible enggak? Kami lebih paham Bible. Saya belum bisa buka kamera dan saya tidak pernah membuka Google untuk menarasikan tentang ayat Bible. Yesus katakan di dalam Bible, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut ia yang mengutus aku. Utusan, bro. Kenapa kalian jadikan dia sebagai pengutus? Maka tadi di awal saya tegaskan, syarat menjadi Islam yang tidak boleh ditawar adalah dia harus berakal dulu, baru dia beriman. Sehingga begitu banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan berakal. Kenapa berakal? Karena wujud dari manusia berakal itu, dia adalah manusia dan akalnya itu menempatkan, membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu adalah wujud manusia. Ketika manusia tidak bisa mempraktikkan akalnya dengan baik, maka dia adalah manusia yang tidak berakal, dan manusia yang tidak berakal itu kategori hewan. Sehingga kalian dipanggil oleh Yesus dengan sebutan domba. Jangan menolak. Di dalam kitab suci kalian disebutkan, Yesus menyebut, umatku ini tolol dan bodoh. Kalian mau katakan itu bukan untuk Yesus. Apapun yang terjadi, itu adalah kitab suci kalian, dan kalian harus mengimani itu sebagai umat-umat yang bodoh dan tolol. Terima kasih, jazakallahu khair. Wow, luar biasa ya. Oke, siapa duluan Meme Bos? Aku bawa Saya boleh duluan penggantinya nih. kah? Tunggu. Ya, jadi Pitro kabur. Saya udah WhatsApp dia, tapi dia nggak mau. Saya ganti sama Demian, nggak apa-apa ya? Saya tanya Meme Bos sama Iya, Alesia iya. dulu. Nggak masalah ya? Oke, siapa duluan? Damian saya duluan, nanti baru kamu ya. Soalnya saya mau mandi sebentar, nanti giliran kalian bisa mandi ya. Silakan bro. Silakan. Oke Ya, ya. Ya, jangan lupa koin kasih Meme Bos. Nanti dia merajuk lagi. Yuk. Ya, ini membuat saya tambah semangat ya, paparan daripada saudara-saudara ini ya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan daripada Aristo dulu ya. Beliau mengatakan bahwa di dalam Islam itu berakal dulu baru beriman. Nabi Musa saja itu buta huruf, bro. Nabi kamu itu buta huruf, bagaimana mungkin kamu mengajarkan kami untuk berakal dulu baru beriman? Justru kami adalah orang berakal, makanya kami tidak mengimani Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak ada yang saksi. Muhammad masuk ke dalam Gua Hira itu siapa yang menjadi saksi di dalam? Itu yang kamu harus pahami dulu ya. Saya akan menjelaskan berkaitan tentang akal dulu ya, tetapi saya tanggapi dulu berkaitan tentang paparan Bang Juma ya. Ini memang membuat saya semangat ini sebenarnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini ya, bahwasan jika kalian mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan kalian itu salah besar. Tuhannya para nabi tidak akan pernah menyatakan keagungan kepada bangsa lain, tetapi dia hanya mau menyatakan keagungan kepada Bani Israel. Dari Bani Israel, seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa alasannya? Saya akan menjawab di kitab Yesaya. Tetapi terlebih dahulu, saya ingin menyangkal kepada Anda bahwasan ya, Tuhan tidak akan pernah menyampaikan kabar baik kepada bangsa lain. Jadi kalau ada Tuhan yang menyampaikan kabar baik di dalam Gua Hira melalui Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu adalah Tuhan-Tuhan lain. Seharusnya yang ingin saya katakan kepada kalian bahwasan Nabi Muhammad itu bukanlah penyempurna nabi-nabi sebelumnya, tetapi dia menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Weda, yaitu agama Hindu. Kitab Weda itu sangat menjelaskan ciri-ciri seorang nabi yang akan datang itu sama persis seperti Muhammad. Maka Zakir Naik ketika dalam dakwanya dia mempertegas bahwasan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Weda. Nubuatan-nubuatan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Weda. Jadi Anda ini, ajaran-ajaran Islam ini seharusnya meneruskan ajaran-ajaran Hindu, bukan meneruskan ajaran-ajaran Samawi. Karena Nabi Anda itu tidak dinubuatkan dalam kitabnya para nabi, yaitu mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda, yaitu agama Hindu. Anda adalah penerus ajaran daripada agama Hindu. Paham ya?
Saya ulang sekali lagi kepada anda bahwasan Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik di dalam dakwanya. Lalu saya tadi siang mencoba membuka Google, saya melihat dia benar. Memang Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam kitab Weda. Jadi anda ini adalah penerus kitabnya Hindu, ya, paham ya? Yang kedua saya mengatakan berkaitan tentang akal ya. Jadi kami sebagai orang Kristen itu tidak mau beriman kepada Al-Quran itu karena kami punya akal. Kami tidak mau mengimani kitab yang disampaikan oleh seseorang yang masuk ke dalam gua, keluar ucuk-ucuk mengatakan dia bertemu dengan malaikat. Saksinya juga tidak ada. Kami punya akal, bro. Kalau anda yang nggak punya akal itu urusan anda untuk mengimani Al-Quran. Tetapi kami yang punya akal ini kami akan menolak. Karena memang itu tidak ada saksi. Kalau anda komparasikan dengan Alkitab, anda akan di sini akan terinjak-injak. Alkitab, Yesus ketika dia berbicara, Tuhan sendiri yang memberikan kesaksian kepada Yohanes dan Petrus dan juga Yakobus, bahwasanlah dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Kepada Musa juga demikian, orang Israel yang menjadi saksi. Nabi Anda masuk ke dalam gua ini, siapa yang menjadi saksi ketika dia berbicara dengan Jibril? Seharusnya Anda yang punya akal ini, Anda berpikir lebih dalam lagi, kira-kira apa yang disampaikan oleh Muhammad ini benar atau tidak. Tetapi saya hanya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak punya akal, maka Anda mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran ketika diturunkan ataupun Muhammad keluar dari dalam gua Hira itu, satu orang pun tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Anda ini iman buta. Itu saja, silakan. Boleh saya? Oke, Siapa, saya lanjut. Haleluya dulu atau Demian Ya, dulu? saya dulu ya, biar nggak ketinggalan silakan, ya. bro. Oke, jadi begini. Tadi si Juma coba kutip tentang penuntutan tentang kitab Injil. Dia lupa sampai detik ini kita nggak tahu itu di mana disembunyikan oleh Islam kitab Nabi Isa itu yang di Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya. Udah sering saya ingatkan sama kamu Juma, jangan maling teriak maling. Ya, sampai detik ini kita nggak tahu di mana itu kitab Injil Isa yang diturunkan oleh Allah dari langit itu ketika dia baru lahir. Ayo, bisa nggak kalian tunjukin? Saya tunggu kalau ada. Kalau ada nanti saya mau alam. Oke? Yang kedua, kamu segini loh. Kalian jangan selalu bicara tentang kulub penyunatan. Udah lama loh saya tantang kalian. Tunjukkan saya di dalam ayat Al-Quran kalau Nabi Muhammad itu disunat. Ada enggak? Jadi kamu jangan menghina junjungan kamu sendiri loh. Masalah kulub ini. Ada enggak Nabi kau sunat? Tunjukin ayatnya di Al-Quran. Ada enggak? Jadi jangan kau hina-hina orang nggak bersunat itu loh. Kasihan Nabi kamu kau hina-hina. Astagfirullahaladzim. Istighfar haleluya. Oke, lanjut. Kemudian masalah kau tadi ungkit masalah tentang Dewa Molok. Tapi kau takut berbicara tentang wujud Dewa Molok itu adalah sapi betina. Sapi betina itu adalah Al-Baqarah. Itu firman Allahmu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kau Juma, pelan-pelan dulu renungkan. Karena ada kami di sini loh. Setiap narasi itu menggambar kamu. Bagaimana mungkin kau ungkit masalah Dewa Molok, tetapi kau takut menyebutkan wujud Dewa Molok adalah sapi betina. Sapi betina di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah firman Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi. Intasurullah. Oke. Terus ini masalah Kores ya. Kores, kau ini masih bingung ya masalah tentang Tuhan menjadi Tuhan. Ya, saya ajarin kau. Kata Tuhan, ya, itu sudah ada tahun 1974 digunakan oleh kekristenan. Satu-satunya nabi yang makan makanan haram adalah Oke. Muhammad. Oi Demian, diam lu. Oke. Sedangkan KBBI baru ada 1988. Saya mute loh. Lanjut. Oke. Jadi KBBI ada baru 1988. Belajar cerdas kau. Jadi kau jangan kaget masalah Tuhan dan Tuhan. Itu pengertiannya sama, yaitu penguasa. Ya, makanya jangan kebanyakan kau isi laptop kau, tapi nggak ada poinnya satupun. Ya, kau ingin coba nyontek dengan saya, cara saya diskusi nggak mampu kamu itu, ya kan? Masih ingat lah, kamu dulu pernah, ya kan? Oke, lanjut. Oke, saya tertarik ini dengan siapa? Aristo ini, si mualaf ini ya. Tapi dia nggak berani menyinggung tentang An-Nisa 116 yang saya bilang, ya, bahwa orang mualaf nggak diterima Allah. Dari tadi nggak berani dia nyenggol, bro, ya kan? Tapi itu nasibmu lah. Tapi argumen kamu akan saya ikutin. Masalah tentang kami lebih Kristen dari Kristen. Astagfirullahaladzim. Saya kasih contoh kamu.
Ya, kalau kamu lebih Kristen daripada kami orang Kristen ini, oke? Di Matius 5 ayat 43, kasihilah musuhmu. Itu pengajaran Yesus Kristus. Tetapi di Al-Qur'anmu adalah sebaliknya. Di An-Nahl 1:26, balaslah dengan apa yang dilakukan kepadamu. Jadi jangan ngaku-ngaku lah, bro. Jangan, aduh, yang bawa tahu malu. Sampai dengan bangga, hati-hati loh kalau kamu didengar MUI, waduh, berarti orang muslim ini Kristen semua dong. Mau dibaptis? Sebutkan tanggalnya biar saya baptis kalian semua. Ya, jangan kepedean kamu bilang, oh kami Kristen lebih dari Kristen, kami paling Kristen. Lah, ajaran kasih dari Kristus mengatakan kasihilah musuhmu, sedangkan ajaran Islammu adalah balaslah dengan apa yang telah diperbuat kepadamu. Na'udzubillahi bin dzalik. Terlalu jauh itu angan-anganmu itu, bro. Ya, kemudian ini akan saya hantam kamu dengan dalil kamu. Dari tadi kamu bicara akal, kami orang berakal, kami orang berakal. Tahu nggak? Kalau kau buka ayat Al-Quran kau, di situ hampir 80% bicara tentang apa? Berimanlah, berimanlah, berimanlah. Bukan akal lah, bukan bicara akal. Hei, kau ini umatnya Muhammad atau enggak sebenarnya sih? Percoba saya bicara ini kalau kamu bukan umatnya Muhammad dan Muhammadnya Allah. Karena semua yang ada di Al-Quran ini kau bantah semua, kau lulu lantakan tadi. Kau baca Al-Baqarah, mulai Al-Baqarah 13 itu. Semua itu bicara apa? Berimanlah, berimanlah. Kok kamu ujuk-ujuk datang, oh kami Islam itu menggunakan akal, bukan model beriman. Pret. Ini Al-Quran bicara. Ya, saya kasih contoh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ya, itu ayat 13-nya. Banyak ayatnya sebentar ya. Kalau nggak tahan, pegangan. Jadi jangan asal bicara kamu, bicara akal. Sejak kapan kalian berakal? Karena kalian sendiri mengakui Allah kalian tidak mampu digunakan dengan akal. Lah kok kamu tiba-tiba menggunakan akal, perasaan berakal. Na'udzubillahi bin dzalik. Oke, saya baca lagi. Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan yang beriman, semua sini bicara iman. Bukan bicara akal, karena memang kalian nggak punya akal. Maka saya bilang tadi, ya di ayat berapa tadi, bahwa kalian itu onta, dicucuk onta, apa tuh onta, dicucuk hidung. Maka kalian harus menjadi onta dulu, masuk ke lubang jarum, baru masuk surga. Ya, jangan kepedean lah, Aristo, sadar ya, sadar. Jadi nggak pernah sejarahnya kalian itu, dasar keimanan kalian itu dengan akal, enggak, tapi beriman lah. Ya, tolonglah, jangan kau nista-nista terus lah, jangan kau sangkal-sangkal ayat Al-Quran loh, bro. Aku nggak tega gitu loh. Aku di sini Kristen, tapi aku yang bela-bela ayat Al-Quran dari tadi loh. Serius. Maka kalian ini umatnya siapa sih? Masa aku yang Kristen yang bela Al-Quran? Sampai Juma juga mengatakan Dewa Molok itu Al-Baqarah sampai betina. Santai, bro. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Oh, pertanyaan saya. Allah kan beragama Islam, ya, sesuai dengan sesuai dengan Kisah Muhammad ayat 7, ya. Pertanyaan saya, siapa yang mensyaratkan Allah SWT kau ini menjadi Allah? Tolong nanti kalian jawab, ya. Siapa yang mensyaratkan Allah SWT kau ini menjadi agama Islam, menjadi beragama Islam? Kedua, apa kalimat syahadat, dua kalimat syahadat Nabi Muhammad ketika dia masuk Islam? Tolong kalian jawab. Apakah Muhammad mengatakan aku bersaksi tiada Muhammad, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Muhammad gitu? Hah? Nanti kalian jawabin ya. Oke, sedikit lagi, sabar ya, pegangan. Si Kores tadi bicara tentang nyanyi-nyanyi di gereja. Hello, dengar baik-baik, Kores, perhatikan, biar pintar kau. Di dalam kekristenan, bro, bernyanyi, menggunakan musik, bersukacita, menari, itu ada dalilnya. Kau baca nanti misal di Mazmur 95 ayat 1, Efesus 5 ayat 19, Ibrani 2 ayat 12, Mazmur 71 ayat 23. Bernyanyilah kamu, bersorak-sorailah kamu, memuji-muji Tuhanmu. Ada dalilnya. Oke? Sekarang pertanyaan saya sama kau, Kores. Atas perintah siapa kalian menggunakan toa di dalam masjid? Ya, saya ulangin. Atas perintah siapa kalian ya menggunakan toa di dalam masjid? Karena di dalam QS Al-Isra ayat 110 kalian dilarang mengeraskan suara di dalam bersolat, di dalam menyebut nama Tuhan Allahmu. Atas perintah siapa sekarang kalian menggunakan toa di situ? Hei, sadar. Maka saya bilang lagi
sekali lagi. Kalian ini umatnya Muhammad, umatnya Allah apa bukan sih? Atau kalian ini umatnya 4 mazhab? Semua butuh tafsir, tafsir. Sampai apa? Aduh, nggak tahu kita, nggak ada kebenaran. Namanya tafsir toh. Dugaan, prasangka, namanya tafsir. Makanya kalian nggak pernah ketemu jalan lurus. Tolong kau jawab itu, Kores, PR buat kau. Atas perintah siapa kalian menggunakan toa di dalam masjid? Karena di Al-Isra ayat 110 dikatakan, janganlah engkau mengeraskan suaramu menyebut nama Tuhan Allahmu. Oke? Sementara di masjid apa yang terjadi? Saya kasih contoh nih. Dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mesti kuat-kuat suaramu? Udah dilarang Allah loh. Jangan menguatkan suaramu memanggil Allahmu, Robmu. Ya? Kau jawab nanti, siapa memerintahkan kau menggunakan toa di masjidmu sampai mengeras-ngeraskan suara? Kalau kekristenan bernyanyi, bersukaria, menari, ada dalilnya. Saya sudah kasih tadi kan di Mazmur, Efesus, Ibrani, banyak. Ya, tolong kau jawab nanti. Tolonglah, jangan kalian nistakan, jangan kalian sangkali semua ayat Al-Quran ini, bro. Capek aku dari tadi bela Al-Quran loh. Ya. Oke, dilanjut, bro. Demikian. Oke, Gas. ya. Jelas Dari suaraku? Kamu siapa? Kamu siapa? Ya, Oke, silakan. jelas suaraku? Jelas, bro, jelas. Oke, mantap, mantap. Begini teman-teman Muslim, mohon maaf ya. Kenapa sih orang Kristen itu kita nggak menerima Muhammad dan juga kita nggak beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di dalam Quran dikatakan bahwa Allah itu lemah. Surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu intasurullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah Subhanahu Wa Taala, minta ditolong. Jadi kenapa saya nggak mau masuk Islam? Karena Allah Subhanahu Wa Taala minta tolong sama umatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jadi saya nggak mau beriman kepada Tuhan yang lemah gitu, yang minta-minta tolong sama umatnya, teman-teman. Silakan dicek ya, ini dalam terjemahan Kemenak Indonesia itu ditaruh dalam kurung agama, ini tambahan ini loh. Jadi banyak sekali tambah-tambahan di dalam Quran Indonesia. Mereka kan sering bilang gini, Alkitab Kristen itu kan banyak tambahan. Sebenarnya di Quran yang banyak tambahan nih. Nih, contohnya di surah Muhammad ayat 7. Nggak ada kata agama ditambah nih, ditambah-tambahi ini. Parah kali loh. Kitabnya sendiri ditambah-tambahi. Jadi secara terjemahan yang jelas, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah minta ditolong. Itulah kenapa kami orang Kristen tidak beriman kepada Muhammad dan Allah. Kenapa? Karena Allah masih minta-minta ditolong. Gimana Dia bisa menolong kita? Kan logikanya gitu. Tuhan kan maha kuasa. Masa Tuhan minta tolong sama umatnya? Kan kebalik. Seharusnya kan umatnya yang harus menolong, Tuhan yang harus menolong umatnya. Kan gitu, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau tanggapi pernyataan dari Abang Ariesto yang mengatakan bahwa Yesus Muslim. Gini loh, bro. Kalau Yesus Muslim, pasti Yesus menyembah Allah. Karena Muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Allah. Sampai sekarang tuh orang Yahudi nggak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah. Yesus nggak kenal Tuhan yang namanya Allah, kan lucu. Kalau Islam kan orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada orang Yahudi nyembah Allah? Mana ada para nabi nyembah Allah? Kan satu-satunya nabi di dunia ini yang menyembah Allah kan cuma Muhammad, teman-teman. Jadi klaim seperti itu sangat-sangat lemah, teman-teman. Melainkan kalau dibilang yang beragama Islam, mungkin Isa bukan Yesus, karena Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Kalau Yesus kan nggak pernah lahir di pohon kurma. Yesus disalib, Isa nggak disalib. Jadi tidak mungkin Isa dan Yesus itu sama. Jadi mungkin yang dimaksud Muslim itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Nah, kemudian Bang Arios itu mengatakan bahwa kami mengikuti Yesus. Yesus tidak makan babi. Yesus bukan cuma tidak makan babi, Aristo. Yesus juga tidak makan onta dan kelinci seperti Nabi Muhammad yang makan makanan haram. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram adalah Nabi Muhammad. Ulangan kitab Taurat Musa mengatakan Ulangan 11 ayat 4 sampai 6 onta dan kelinci haram. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ikan lele, ikan belut, kemudian hewan-hewan yang tidak bersisik di laut adalah hewan yang jijik dan haram. Tapi sampai sekarang orang-orang Islam makan makanan haram. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi kalau kalian bilang kalian mengikuti Yesus, pasti kalian gak makan onta dan kelinci. Buktinya Nabi Muhammad aja makan makanan haram.
Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Onta dan kelinci haram. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Kalian bisa buka di Google hadis. Nabi Muhammad nyuruh sahabat-sahabatnya nangkap kelinci kemudian dipanggang. Jadi jangan bilang bahwa kenapa sih orang Kristen makan babi sedangkan babi itu haram. Loh, onta dan kelinci haram kalian makan. Belut haram kalian makan. Kemudian ikan lele haram kalian makan. Kan lucu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwasanya Yesus itu bukan Islam, dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu bukanlah Tuhan yang kami percaya atau Yesus yang kami percaya. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa kita menolak Muhammad dan juga cerita dongeng yang dibuat oleh Muhammad mengenai Isa Al-Masih? Karena Muhammad itu bukan murid Yesus. Kami lebih percaya kepada murid-murid Yesus yang hidup dengan Yesus, makan dengan Yesus, tidur dengan Yesus daripada Muhammad. Kalau Muhammad itu dia baru muncul di abad ke-7, tapi ngarang-ngarang tentang Yesus. Makanya kami nggak percaya, kami lebih percaya kepada murid-murid Yesus yang menyampaikan tentang Yesus. Mereka adalah saksi mata. Kalau Loh, hilang. Waduh, Apa yang diculik terjadi? dia. Waduh. Apakah dia berangkat ke rumah papa di sorga? Jadi Kita tunggu, kita tunggu. Berpulang ke rumah Bapak di surga. mau dikasih Kita. Takutnya Tunggu, takutnya dia di jihad akunnya kan, tahulah kan, Iya. giroh itu kan. Kenapa Iya, sih? iya, iya. Kenapa sih? Gue tuh orang Kristen tuh takut banget gitu mati itu di depan Muslim mati itu kenapa sih takut? Aneh. Kan harus langsung Oke. ke rumah papa di sorga. Iya, karena Iklan dulu kita ya. ya silakan tunggu jangan lagi. Mungkin siapa duluan, Bang Zuma dulu atau Kores? Gue dulu. Aku dulu ya izin ya. Dan Zuma. Ya. Aku Loh, dulu. itu siapa nggak naik lagi dia? Kenapa takut Belum, sekali? Enggak, Belum. kalau dia belum naik, aku kurangin narasiku kan karena aku bagi sama dia. Kalau enggak selesaikan dulu sedikit lagi. Bisa enggak? Tanggung lah. Oh, Udah waktu Demian tadi lu udah kasih waktu ke Demian. Iya, Biar gua masalahnya nggak kan turun. kepotong-potong, my bre. Enggak, sedikit lagi kalau gitu ya. Saya lanjut lah ya. Gini. Jadi kan gimana sih? baik lama. Gimana sih? Ya, silakan dulu ya. Ya Oke, udah. jadi gini ya. Tadi saya ada kelupaan tadi. Gua Narasi di akun Jul. gimana ini? Oke, bisa saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Tadi kan saya ada dengar satu narasi Juma tentang Tuhan Israel, Tuhan Islam itu ehad katanya kan. Tolong kau baca Juma nanti KS 10 ayat 90 ya. Di sana apa? Tauhid di sana adalah kami hanya percaya kepada nama Tuhan orang bangsa Israel. Nah, sedangkan di KS 27 ayat 91 bahwa tauhidnya lain lagi, bahwa aku diperintahkan hanya menyembah Tuhannya Mekah. Ya, jadi jangan kepilihan lagi masalah ehad tauhid beda, kita berbeda. Ya. Kemudian gini loh, jangan kita itu bernarasi seperti orang tidak berilmu. Contoh, ketika orang makan aduh, halo, sorry bro, ini akun saya dihajar sama jemaat masjid. Itu dia. Oke, lanjut bro. Parah lu. Bre, Saya akun gua udah tumbang satu gara-gara jemaat gereja ruko. Maaf. Kacau. Oke, lanjut lah. Iya loh, kok malah main report gitu, kacau sekali. Pegangan Saya Pak lanjutkan Supir. ya. Jadi gini ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Gini, jadi tidak ada satupun nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan para nabi sebelumnya tidak pernah menyembah Allah, sehingga kami nggak percaya. Anda cari sampai kepala Anda botak pun nggak ada satupun nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Yang ada, memang ada nubuatannya di dalam ulangan Jul, 18 merah ayat Inter naik 20. Jul. Ya. Memang saya akui ya teman-teman, hari ini saya berbeda dengan orang Kristen yang lainnya. Kalau ada yang orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada dinubuatkan di dalam Alkitab, saya tolak. Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Di mana ayatnya? Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 dan juga Ulangan 18 ayat 20. Dikatakan apa? Akan muncul seorang nabi yang membawa nama Tuhan lain, dan itu digenapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Jadi memang ada nubuatan Nabi Muhammad, tapi sebagai nabi palsu teman-teman. Nah, kemudian
saya menanggapi sedikit ya tentang pernyataan dari Bang Suma. Begini loh, tidak ada satu. Oh, sabar. Gini, Lanjut, kalau Bre. kita, ya, kalau kita mau ngomongin masalah sunat, gini loh, saya tuh heran orang Islam ini mereka ngikuti siapa gitu loh, karena Allah itu nggak pernah memerintahkan sunat di Quran. Saya tantang sama seluruh Islam di sini, coba Anda tunjukin satu ayat di dalam Quran Allah memerintahkan sunat. Coba tunjukin saya satu ayat saja, satu saja nih. Ayat berapa, QS berapa, ayat berapa, Allah berkata begini, sunatlah hai umatku, atau perintah sunat dari Allah. Coba tunjukin satu saja ayatnya. Tidak ada satupun ayat Quran yang mengajarkan tentang sunat. Wahai umatku sunat, nggak ada teman-teman. Kalau ada silakan Anda tunjukin. Kemudian saya mau jelasin buat teman-teman ini biar teman-teman paham bahwa Tuhan Yahudi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang diesakan oleh Musa itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ulangan Deuteronomi 6 ayat 4. Sema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Yang diesakan oleh Musa adalah Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan alif lam lam ha. Nah, sedangkan Yesus itu dikatakan sebagai apa di dalam nubuatan para nabi? Yeremia 23 ayat 5. Yesus itu dikatakan sebagai Yahweh Tsidkenu. Makanya Yesus itu artinya Yahweh salvation. Yahweh adalah keselamatan. Artinya bahwasanya yang menyembah ilah lain, menyembah Tuhan lain ini ya Muslim. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Ingat ya teman-teman, ini digaris bawahi kata-kata saya nih. Tidak ada nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah selain Muhammad. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram selain Muhammad. Satu-satunya nabi di muka bumi ini yang makan makanan haram adalah Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyembah Allah adalah Nabi Muhammad. Dan tidak ada satupun prasasti atau penemuan sebelum abad ke-5 teman-teman yang membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu pernah eksis. Coba catat kata-kata saya. Bila perlu muslim-muslim di sini buktikan nih datanya nih. Tunjukin bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah eksis pada zaman Isa Al-Masih. Allah Subhanahu wa taala sudah eksis pada zaman Musa. Allah Subhanahu wa taala sudah eksis pada zaman Salomo. Jangankan zaman Salomo lah, di abad ke-4, di abad ke-2, di abad pertama Allah Subhanahu wa taala gimana? Sebelum abad ke-5 dan abad ke-7, Allah Subhanahu wa taala gimana? Kenapa baru muncul? Silakan tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengutus para nabi, Tuhan yang sudah dikenal sejak dulu seperti kata Quran bahwa Adam menyembah Allah, Musa menyembah Allah, Isa Al-Masih menyembah Allah, semua nabi menyembah Allah. Coba buktikan. Kalau nggak ada berarti kitab kalian hanyalah si bodongeng. Makanya tadi saya bilang bahwa cerita Isa Al-Masih dan juga bukan cuma cerita Isa Al-Masih teman-teman, tapi cerita seluruh para nabi di dalam Quran adalah si bodongeng yang baru dibuat di abad ke-7 karena tidak bisa dibuktikan. Bahkan dari nama-nama para nabi saja nggak ada nama Allah di situ. Misalkan contoh dalam Islam itu ada nabi yang namanya Sakharia. Sakharia itu artinya mengingat Yahweh, bukan mengingat Allah. Siapa lagi? Nggak ada satupun nama para nabi yang ada nama Allahnya, nggak ada. Nggak ada, semuanya nama-nama para nabi. Itu ada nama Yahweh, nama Hasyim yang disembah oleh mereka. Misalkan contohnya Yahya. Yahya itu bahasa Ibraninya apa? Yohanan. Yohanan itu artinya apa? Ada nama Tuhan di situ. Kemudian nama-nama tokoh yang lain. Nggak ada satupun nama Allah itu. Kenapa? Karena memang Allah itu nggak pernah ada teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman muslim di sini, mohonlah kalau memang kitab kalian itu adalah kebenaran, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, coba tunjukin di mana nubuatan para nabi, coba tunjukin para nabi menyembah Tuhan yang namanya Allah dari naskah aslinya, dari bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani di dalam Alkitab. Supaya kita bisa membuktikan gitu loh teman-teman, bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang paling benar. Kasih yang lain. Iya, jadi poinnya adalah, kelamaan saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama tunjukin ayatnya. Keluar masuk Iya. panjang kali loh. Iya. Di mana ayatnya perintah sunat di dalam Quran? Oh iya. Nggak, biar mereka jawab gitu loh, biar mereka jawab. Di mana perintah sunat di dalam Quran?
Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, nabi siapa yang menyembah Allah? Tunjukin dalam naskah asli Alkitab kami. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kenapa nabi? Pertanyaan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad makan makanan haram? Kenapa Nabi Muhammad makan makanan haram? Udah paham. Dah ya. Dah. Kasih Gurunda semua itu. Ya, nanti Gurunda aku dulu ya. Itu yang bagian Demian soal nama Allah itu bubuk lo sama kejadian 15 nomor 2. Kalau urusan si Bubuk itu sama kejadian 15 nomor 2 itu. Nah, aku mau bahas dulu soal Nabi ya. Kalau urusan Demian saya borong habis itu. Iya, iya, sip. Nah, aku dulu tapi ya, ini aku banyak apa ya, banyak borongan nih. Tadi soalnya gini, Dem, lu temen-temen lu nggak bisa jawab, Meme, Bos Ale nggak bisa jawab bagaimana rasanya dikawini Tuhan, perawan-perawan bagi Tuhan di Bilangan 31 nomor 36 itu buat apa? Lalu kemudian buah dada istri Tuhan di Hosea 2 nomor 2 itu nggak ada jawabannya juga. Lalu kemudian kenapa Tuhan lu ngemis-ngemis dibela di Bilangan 25 nomor 11 sampai 13 nggak ada jawabannya juga. Sama banyak banget loh. Banyak banget utangnya, Dem. Ini teman-teman lu ini apa perlu Yesus disalib lagi untuk menebus jawaban gua? Apa perlu begitu? Kayaknya kan nggak perlu ya. Tinggal dijawab aja ya. Nah, sekarang gua tambahin lagi nih utang lu gua tambahin lagi gitu. Yang gua tahu nama Allah itu disebut ketika kita mengingatnya dalam adzan, dalam istighfar, dalam hamdalah, dalam basmalah. Itu nama Allah disebut. Waktunya nggak sembarangan, kawanku. Waktunya nggak sembarangan. Yang gua pengen tanyakan, kenapa nama Yesus kok disebut dalam film porno? Kenapa? Misalnya lagi, oh Jesus so deep, oh Jesus so big. Kenapa? Kenapa gitu? Apa? Apakah itu bagian dari kasihi musuhmu atau gimana? Itu tolong dijawab ya, gitu. Karena kalau Allah di masjid, kalau Yesus di film porno, kenapa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Nah, itu PR-nya tuh. Itu yang pertanyaan gua ketujuh jadi utang. Berikutnya Nabi buta huruf katanya. Buta huruf doang itu nggak ada masalah, kawan-kawan. Buta huruf itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika buta hurufnya plus idiot. Nah, itu di mana? Di Kisah Para Apostolos 4 nomor 13 di sini, kawan-kawan. Jadi di sini kan Takia Korintus ya di sini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini kata idiotnya nggak ada, kata idiotnya nggak ada. Kita ke bahasa sehari-harinya Yesus Yunani. Loh, hilang. Pada kemana orang-orang? Kok pada hilang? Nah, kita ke bahasa sehari-harinya Yesus Yunani. Nah, di sini ya. Nah, X 4:13. Bible Hub yang ku urapi. Nah, di sini dikatakan apa? Kai kata lobomenoi oti. Aduh, nggak enak kalau pakai ini ya. Pakai kursor nggak enak. Gue pakai ini aja deh. Tunggu. Woi. Kai kata bolomenoi, kata labomenoi oti antropoi agramotoi esin kai tuar idiot. Nah, ini bermasalah. Jadi kok bisa-bisanya surat-suratnya orang idiot si Petrus dan Yohanes ini masuk jadi keimanan dari kekristenan? Kok bisa-bisanya gitu? Ya, kawan-kawan, ini idiot yang bahaya itu gitu. Ya. Ini tolong dijawab ini. Ini berarti yang ke-8 pertanyaan gua ya. Kenapa orang idiot kok diimani gitu? Ya, idiotai tuh. Idiot. Nah, berikutnya soal saksi di Goa Hiro. Oke, gitu. Hati-hati. Nah, di sini gue bawa lagi ke 1 Samuel 19 nomor 9. Elia masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ini saksinya siapa? Ini firman Tuhan masuk ke dalam gua. Saksinya siapa? Gitu. Saksinya siapa ini? Itu yang ke-10 ya. Pertanyaan. Nabi Muhammad kan nggak ada saksinya tuh di Goa Hiro ya. Nah, kalau Elia saksinya siapa? Siapa? Ini kali yang namanya Us-Us, Apolus, apa Tetanus? Siapa Siapa? Siapa ini saksinya? Kan gitu. Ini saksinya siapa? Berikutnya
Nah, apa katanya Tuhan Israel itu tidak memberikan keagungannya kepada bangsa lain. Salah. Yang benar itu Tuhan kekristenan itu hanya ada di bangsa-bangsanya Yunani dan Romawi. Contoh inskripsi Priene, kita buka ya. Nah, ini inskripsi Priene ada di abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, ini ada gospel di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini ada good tidings atau gospel. Ini adalah term politikal sebelum Paulus atau Markus. Dan sebelum Yesus sendiri. Nah, ini digunakan untuk siapa Eugalion ini? Ini digunakan untuk ini nih. Augustus. Jadi Agustus juga juru selamat dan juga adalah sebuah Injil dia itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini jadi ya. Jadi yang Tuhannya menyebarkan gospel dan juga sotera atau juru selamat itu orang-orang Roma, pagan Roma. Nah, ini ya. Top ya. Beautiful. Lanjut. Tidak ada nubuat untuk nabi katanya. Tidak ada nubuat untuk nabi. Tidak ada nubuat untuk nabi. Biblehub.com. Song of Solomon 5:16. Hikau mantakim wekulau. Buar, selamat datang di kebenaran, my bre. Yo. Ini siapa ini? Muhammad. Muhammad ya? Coba, masa Muhammad ya? Coba kita copy dulu coba. Kita copy ke terjemahan, kita copy. Udah nih. Masa Muhammad ya? Ibrani ya? Muhammad. Buar, selamat datang di kebenaran. Siapa tuh? Siapa tuh? Waduh. Salah, ini Paulus ya? Paulus bacanya ya? Paulus. Siapa nih? Kurios. Ini siapa bacanya? Kurios itu bacanya. Paulus, iya. Kurios. Paulus ini. Gimana nih? Jangan bacot lu tuh, jangan nutup-nutupin. Apa yang ada di biblos lu jangan lu tutup-tutupin, ha? Mampus lu, anjing. Bubukin lu. Berikutnya oh iya, mengenai Yesus itu nyata atau fiktif, kita lihat gitu. Apakah ada fakta penyaliban di tahun 1 itu gitu? Apakah ada? Nah, kan gitu. Kita lihat di sini. Kita ke sini. Jadi, nah ini nih, telah ditemukan bukti penyaliban di abad ke-1. Nah, gitu. In a stone box, the only trace of crucifixion. Satu-satunya jejak penyaliban. Nah, ini Yesus nih. Harusnya ini tulang Yesus nih harusnya nih. Ini harusnya tulang Yesus nih, kita lihat. Nah, in Jerusalem around 2000 years ago, gitu ya. Di Yerusalem sekitaran 2000 tahun yang lalu, seorang Yahudi bernama, ini ada Yeh nih, siapa nih? Ada Yehohanan. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Artinya apa? Yang disalib abad pertama namanya Yehohanan, bukan Yehesua. Bukan bre. Udah gak usah bohong-bohong lu. Data udah ada nih. Nih, ini tulangnya Yehohanan. Gak ada tulangnya Yehosua tuh, gak ada. Gak usah bohong-bohong. Ya. Ini lu bantah data gua nih. Yang disalib abad 1 tuh namanya Yehohanan itu. Dia sekitaran umur 20-an dan dia didakwa dengan kriminal melawan otoritas Romawi. Nah, itu. Nah, ini Tuhan lu nih, Yehohanan Kristus. Ini Tuhan lu. Gitu, bre. Nah, berikutnya apalagi ya? Oh iya, si Hale juga ya tadi ya, ini udah bubuk data-data. Apalagi Hale gak ada, dia menangis merajuk gitu. Kores, data lu itu nggak ada isinya. Kenapa? Sakit, pedih lihat data gua ya, pedih. Gua tumpahin lagi ke muka lu, Hale. Nih sekarang data-data mengenai kasihilah musuhmu ya, kasihilah musuhmu. Nah ketika lu mengasihi musuhmu,
Ini yang terjadi, Hale. Data perampokan per tahun 2013 sampai 2017. Jadi ini rentang waktunya sekitar 14 tahun ya. Ini jadi review 14 tahun. Kita lihat Argentina kasih rampok ketiga, Chili ketiga, ini kasih rampok, Uruguay, Ekuador, Afrika Selatan, Kolombia, Panama, Peru, Meksiko. Waduh, kasihi musuhmu kok dikasih rampok, my bre. Ya, ini yang diwariskan Yesus ketika dia kabur ke sorga. Iya, ini sedih dong, ya, gitu. Ajaran kasihilah musuhmu ini jadinya. Ikhwan ya, beruntunglah Indonesia tidak menggunakan hukum kasih sehingga orang-orangnya tidak perampok semua seperti mereka gitu ya. Ini mana Irak ini? Mana nih? Irak mana nih? Somalia mana nih? Suriah mana ya? Kok nggak Hilang suara Kores. ya, berikutnya soal kami bernyanyi ada dalilnya begini dan begitu gitu. Kitab lu abad ke-11. Nah, di kitab lu abad ke-11, nyonteknya ke siapa? Cut. Nah, pagan and Wiccan, yel-yel, mantra-mantra, dan nyanyi-nyanyi. Dar, yang nyanyi-nyanyi itu kelakuan pagan, gitu. Lu nggak nyambung. Kalau misalnya nyanyi-nyanyi itu pagan, ngapain ketoa? Kalau ketoa sama bel, ya, sama lonceng, sama suruh siapa? Perintah siapa ketika lu berdoa di gereja menghadap proyektor? Siapa yang suruh? Itu baru setara gitu. Kalau ini nyanyi-nyanyi yang pagan ini bandinginnya sama sholat. Sholat ada perintahnya. At-Toha ayat 14, Al-Ankabut ayat 45, Inna sholatanha anil fasyai wal mungkar. Ada lah, ini lu nyanyi-nyanyi kok pagan gitu ya. Jangan bohong-bohong, Hale. Dijawab. Berikutnya apa lagi datanya ya? Bukan. Nah, ini tadi yang ayatnya tambah kurang ya. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat di 2 Korintus. Sini. Kita tuh ada dalam kurung artinya apa? Artinya di dalam teks aslinya tidak ada lafaz tersebut, Demian. Nah, kalau lu takia Korintusnya kebablasan. Perhatikan di sini 2 Korintus 12:16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini kamu katakan takia Korintus, ini takia terjemahan. Ini gua bukain buat lu ya. 12 Kor 16 interlinear, kita buka ya. Sini nih gini kalau main data bre, 2 Korintus 12:16. Nah, ini kita buka. Mana? Nah, di sini mana autos lego? Esto de ego ou katarabesa himas ala hiparkon panorgos dolo himas elabon. Mana autos lego atau kamu katakan, mana di sini? Ini baru takia terjemahan, Demian, gitu loh. Ya, kalau Islam itu jujur ada dalam kurung, ini kagak ada dalam kurung. Jadi aturan tuh gini, baiklah aku sendiri, aku di sini Paulus, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Inilah keimanannya Kristen. Sesembahannya Kristen. Paulus mengajarkan menjerat kamu dengan tipu daya, tapi seperti biasa bubuk oleh Muslim ya. Ini kamu katakan itu takia terjemahan. Itu ya Hale lagi Demian. Nextnya ini Demian. Cut. Nah gitu. Nah ini ya Demian. Nah ini. Ini. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban.
Nah ini nih, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa ini? Ini siapa? Ini siapa ini yang ngomong ini? Ya, roh mana ini yang ngomong? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa? Yang ngomong siapa? Siapa itu yang nambahin? Hah? Ya, tuh. Kok bisa satu ayat tulisannya merah terus hitam? Kok bisa begitu? Dijawab. Ya, nanti dijawab ini. Utang lu banyak banget ini, ya. Terakhir dari gua, Islam lahir di pohon pangkal korma itu kan ada di surah Maryam gitu. Nah, itu Yesus lahir di kandang domba itu gue coba bentar, ya ini gue buka ini. Ini. Di mananya? Di mananya kandang domba ini? Ini enggak cukup buat bayi kayaknya. Soalnya ini kalau lahir di kandang domba ini orang di sini diem di mana ini? Oke, itulah dari Kores, jangan terguncang, silakan ditanggapi jawaban-jawabannya ya. Silakan Gurunda yang kami cintai dan Bang Aristo. Kecil. Oke, siap Pak Ibre, siap. Oke. Ya silakan Gurunda cuma. Oke, baik. Saya dulu ya. Pertama untuk Demian, ini untuk yang kesekian kalinya ya, tak ajarin samamu ya terkait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saudara harus pahami, di dalam kitab Roma 1 nomor 25 diterangkan mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar, daripada Allah. Mereka menyembah makhluk ciptaan ya, dan berpaling daripada Allah pencipta yang maha suci dan maha tinggi selama-lamanya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut Tuhan para nabi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jadi sembahan para nabi itu adalah Allah yang kekal, yang tak nampak. Jadi kalau yang nampak itu ya ciptaan, seperti yang diterangkan di dalam kitab Roma tadi ya. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Siapa yang datang dari Allah itu? Kalam. Kalam itu apa? Kehendak. Oke, jadi tidak ada yang pernah melihat Bapa itu. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi sembahan para nabi itu ya tidak pernah dilihat, apalagi dibunuh. Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian ketika saudara berbicara tentang siapa nabi yang pernah menyembah kemudian Allah gitu ya, beberapa kali pernah saya ajarkan sama Anda bahwasanya ketika dikatakan di dalam kitab Keluaran, di situ Allah mengatakan kepada Musa, bagaimana kemudian dia menyatakan wa era el Abraham el Yisak wa el Yakub ba el Sadai usami Yothefafe. Saya tidak menyatakan nama saya sebagai Yothefafe kepada Abraham. Catat itu, jangan diulang kebodohan kayak gini, jangan diulang-ulang, jangan ditaruh di kepala gitu loh. Yang kayak gini-gini capek bangsu mengajarin kalian. Jadi Yothefafe itu tidak diperkenalkan nama Tuhan kepadanya. Kalau itu Anda sebut sebagai Yothefafe adalah nama Tuhan. Pahami itu dulu. Sedangkan di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ jelas sekali Wayomer Abraham. Jadi Abraham ini berkata, Adonai Yothefafe. Dia memanggil Tuhan dengan sebutan Yothefafe. Berarti Abraham sudah mengenal nama Yothefafe itu. Sementara Yothefafe mengatakan kepada Musa, aku belum pernah mengatakan, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Tapi faktanya kalau namanya adalah Yothefafe, kenapa kemudian Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Yothefafe? Kenapa? Berarti ada nama Tuhan selain Yothefafe. Yothefafe itu bukan nama Tuhan, itu gelar. Itu kalau di Islam itu namanya Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna, gelar-gelar Tuhan. Yothefafe itu gelar, bukan nama Tuhan. Makanya Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Yothefafe. Kalau Anda membantah itu, tolong tunjukkan datanya.
Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Oke, tidak mungkin memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus, karena Yesus bukan Tuhan. Oke. Kemudian ada beberapa poin ya dari teman-teman Kristen ini yang lucu dan meninggalkan perkara yang pokok. Apa perkara pokok itu? Yesus ini, Kristen ini dari mana datangnya? Kan gitu ya. Saya belum menemukan itu. Dari mana Kristen ini? Penyembah manusia ini ajaran dari mana? Karena saya melihat data itu hanya merupakan tradisi. Tidak pernah diajarkan kemudian oleh para nabi termasuk Yesus. Kemudian Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf. Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan ummi, dia buta tentang Taurat, tapi dia menjelaskan tentang apa yang kemudian menjadi kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dia menjelaskan tentang Taurat juga. Masih bagus Rasulullah SAW menjelaskan tentang Taurat. Kenapa? Karena orang Yahudi dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW melalui pengajaran yang disampaikan kepada kami umat Islam Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah jelas sekali bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah disembunyikan oleh umat terdahulu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dan faktanya memang sampai hari ini kalian tidak bisa menunjukkan kitab Taurat itu kepada kami. Al-Quran mengatakan Taurat itu disembunyikan. Apakah ada di antara kalian pakar-pakar Kristen ini yang mampu menunjukkan kitab Taurat itu kepada kami? Tidak. Yang Anda tunjukkan cuma terjemahan demi terjemahan. Itu memuakkan. Tahu nggak? Yang kita minta kitab Tauratnya Musa, yang diterima Nabi Musa. Mana? Tunjukkan. Rasulullah Muhammad SAW yang kalian katakan buta huruf itu justru menjelaskan bahwa kitab Taurat telah disembunyikan. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Pengajaran yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam juga telah disembunyikan. Jadi apa yang bisa kalian sampaikan hari ini? Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf, dia menjelaskan. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Di kitab saudara dikatakan langit bertiang. Mana yang benar? Ayo. Yang mana yang buta huruf sebenarnya ini? Itu yang pertama ya. Kemudian ada lagi tadi yang membawa bahwasanya di kitab Weda katanya dia. Kitab Weda ada menceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Seharusnya kalian itu mengikut kitab Weda, menjadi orang Hindu atau menjadi orang Buddha atau menjadi ateis sekalipun. Sesuai dengan tuduhan siapa Haleluya. Siapa Haleluya atau Haleluya. Ya, yang perlu saudara pahami, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad arsalna rasulan min qabli minhum man qasasna alaik. Ya, ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau hari ini ada kitab yang menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW, ya, itu bisa jadi kebenaran. Menceritakan tentang datangnya sosok Rasul. Karena memang di dalam surah Ali Imran ayat 81, Rasulullah Muhammad SAW telah diceritakan oleh Allah bersama dengan para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Paulus itu tidak pernah diceritakan. Yesus tidak pernah menceritakan dia. Tidak ada kitab yang menceritakan tentang Paulus. Tapi dia sempat mendirikan agama Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad SAW keluar dari goa lalu menjadi nabi. Ini belum apa-apa ini. Rasulullah Muhammad SAW keluar dari goa menjadi nabi. Di Roma 14 nomor 9 ada mayat masuk ke dalam liang kubur, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Maaf ya, itu fakta ya. Anda boleh baca di dalam Roma 14:9. Ya, bahwa Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Nah, ini ada mayat. Jadi, kenapa saya katakan mayat? Karena Yesus ketika dia datang dikatakan di dalam kitab saudara, penyesat itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Yesus bahwa dia datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai manusia. Dia bukan Tuhan. Lalu kemudian ketika dia dikubur, keluar dari kubur, goa yang adalah kuburan yang dibuat oleh Yusuf Arimatea. Keluar dari goa ini, mayat ini tadi yang adalah manusia menjadi Tuhan bagi haleluya. Roma 14:9 ya. Haleluya, ada mayat keluar dari gua langsung jadi Tuhan makan ikan goreng.
Kemudian saudara siapa yang bertanya tentang sunat? Nabi tidak disunat. Bung, keturunan Nabi Ibrahim itu tidak perlu lagi diperintah untuk sunat. Kenapa? Karena itu sudah budaya dari langit untuk mereka. Itu budaya dari langit. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrik. Waktu 5 detik untuk memfollow Dewa. Terima kasih. Silakan dilanjut. Sepertinya udah habis semua sama Bang Juma itu. Terima kasih. Nah, sekarang giliran saya. Oke, Kristen lagi ya. Oh belum, saya di sini. Giliran saya sekarang. Kenapa takut kalau saya bicara? Wah, ini sampai kapan ini? Sampai besok pagi. Oh, Sebelum enggak. ngomong memang Sudah- Bang Arisul. sudah Memang rule-nya, belum ngomong sudah Bang Arisul. rule-nya itu. Dan harus terima. Tunggu dulu, ini Demian hilang ya. Jangan salahkan saya. Ya, itu sudah rule-nya. Nah, teman-teman Kristen masih kuat mendengarkan karena di sini kolaborasi yang sangat menyakitkan. Ya, saya sangat tertarik dan sangat menyenangkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Demian. Demian, segera naik ke sini. Ya, pertanyaan yang pertama dari Demian. Kenapa Kristen menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh jelas, kalian harus menolak Nabi Muhammad. Kalau kalian menerima Nabi Muhammad, maka kalian menjadi mu'alaf sama seperti saya. Ya? Nah, itu. Cakep. Yang kedua, kenapa Yesus tidak layak jadi Tuhan kepada umat Islam? Oh ya, di awal sudah saya tegaskan. Islam hanya akan sampai kepada manusia yang berakal sehat. Sehingga manusia-manusia yang tidak berakal sehat tidak akan pernah sampai Islam kepada manusia yang tidak berakal. Itu alasan yang pertama. Yang Islam kemudian tidak layak menjadikan Yesus Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan Demian. Kenapa Yesus layak jadi Tuhan kepada umat Kristen? Oh jelas, karena Kristen itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, walaupun Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, tetapi dijadikan Tuhan. Kenapa? Kembali lagi pada argumentasi saya yang pertama, karena orang-orang Kristen itu tidak berakal sehingga mereka menjadikan akal mereka sebagai Tuhan mereka sendiri. Jadi secara tidak sadar umat Kristen itu menjadikan akal mereka sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Haleluya mengatakan Nabi Muhammad minta tolong. Wah ini menarik nih. Sampai kapan kau Aristo mengimani Nabi yang minta tolong? Sampai sekarang ini minta tolong dan dia masih ada dalam kuburan. Oh ini narasi yang cukup mengagumkan menurut saya, sekaligus menyakitkan untuk saudara. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau Nabi itu minta tolong, itu wajar. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Sehingga dia meminta tolong kepada Tuhannya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau Tuhan yang minta tolong, itu kurang ajar. Karena Tuhan tidak akan mungkin minta tolong kepada Tuhan. Di mana bukti bahwa Tuhannya Kristen meminta tolong? Kita bisa lihat di Ibrani 5 nomor 7. Ya. Elo lama sabaktani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan meminta tolong? Itu pertanyaan saya. Kemudian selanjutnya mempertanyakan, kenapa kalian menyembah kepada Allah? Mana datanya? Bahwa ada tuh nabi-nabi terdahulu menyembah kepada Allah. Halo. Ya, sorry teman-teman. Kenapa saya direpot terus ya? 2 akun saya loh. Ya, oke. Aduh. Nah, ini ada Demian. Kenapa kau bertanya? Sejak kapan Allah itu menjadi Tuhan? Kenapa kalian mempertuhankan Allah? Halo. Sudahkah saudara-saudara di sini membaca kitab suci saudara? Matius 10:40 apa di sana dikatakan? Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Allahmu, Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Kalian bertanya, mengapa kemudian Islam menyembah kepada Allah sementara Yesus menyembah kepada Allah?
Jadi sebenarnya kalian itu bertanya apa sebenarnya? Kemudian pertanyaan demian, mana ada nabi menyembah Allah? Sejak Nabi Adam hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menganut ajaran monoteisme, menyembah Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Nabi Adam hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak satupun nabi menyembah selain kepada Allah. Adakah nabi-nabi terdahulu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu pertanyaan yang wajib dijawab oleh teman Kristen. Ya, jelas Rasulullah SAW dia menuhankan Tuhan yang dijadikan Allah sebagai Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya wartakan. Di mana? Matius 10:40. Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus tidak pernah mengatakan sembah kepada aku. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya. Kemudian apa tadi ini? Berbicara tentang Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad kalian mau diskreditkan. Saya berikan sebuah referensi kepada saudara-saudara Kristen di sini. Haleluya, amin. Seorang Kristen menulis dalam bukunya 100 manusia tersukses di dunia ini. Number one, nomor satunya Nabi Muhammad. Yesus yang kata Tuhan berada posisi nomor 3. Masa mungkin Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan kalian? Gitu loh. Dan yang mencatat itu bukan seorang Muslim. Dan Muslim tidak pernah menyuruh mencatat seorang Kristen untuk menulis Nabi Muhammad berada posisi nomor 1. Lalu kenapa kemudian umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ini pertanyaan yang wajib kita jawab. Karena umat Kristen itu korban kebohongan. Sehingga dengan kebohongan itu mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dari siapa kebohongan itu? Jelas dari Paulus. Dan itu tercatat di dalam kitab suci umat Kristen. Teman-teman Kristen bisa lihat di dalam kitab sucinya. Sekarang 1, 2, 3, ayo buka kitab sucinya. 2 Roma, ya. Roma 3:7. Di mana di sana dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang bodoh? Siapa yang berbohong di situ? Jadi dari fakta-fakta ini, saudara-saudaraku sekalian, umat Kristen adalah korban kebohongan. Sekarang buka kembali di Filipi ayat 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi dari fakta ini, mengapa kemudian umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena umat Kristen adalah korban kebohongan. Jadi jangan coba-coba kalian mau membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Masa iya Yesus Tuhan kalian bandingkan dengan yang bukan Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, bandingkan dong dengan Tuhan gitu loh. Kalau tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu bersunat tadi, Gurunda Zuma sudah sampaikan. Islam itu jelas datanya. Perintahnya jelas. Dan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya, kepada umat Islam, itu terpenuhi. Tetapi umat Kristen apa yang terpenuhi? Ya, tadi Gurunda sudah sampaikan, berbicara tentang dilarangnya makan lele, makan kelinci. Itu kitab sucinya orang Yahudi, bukan kitab sucinya umat Islam. Umat Islam tidak pernah meminjam kitab suci lain, seperti Kristen meminjam kitab suci Yahudi, walaupun dikatakan Kristen adalah pencuri kitab suci Yahudi. Itu jelas, banyak yang katakan seperti itu. Dan umat dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak pernah diskreditkan oleh Yahudi. Tetapi Yesus Kristus dalam iman Yahudi, jangankan diakui sebagai nabi, jangankan diakui sebagai juru selamat, jangankan diakui sebagai tukang parkir, diakui sebagai tukang bersih WC saja tidak.
Lalu kalian mau berbicara tentang Yahudi, hukum Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nabi Muhammad secara nasib ditolak sebagai nabi di dalam iman Yahudi, tetapi secara nasab diakui. Nabi Muhammad adalah keturunan Abraham dari Ismail alaihissalam. Itu jelas, bro. Jadi kalian mau menyerang Islam dengan cara kalian, mau memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan, itu sudah basi, bro. Terakhir saya ingin katakan, kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebodoh-bodohnya Islam, seumur hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, dalam keadaan mabuk kalian tanya, siapa Tuhan kalian? Islam akan menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Nabi kalian? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang Kristen berangkat ke Eropa kuliah sebagai STT, mengambil doktor, profesor di luar negeri, di Eropa, di Belanda, di Den Haag, di mana saja, di Jerman, pulang ke Indonesia, berantem soal Tuhan. Wanes katakan Yesus begini, Trinitas katakan Yesus begini. 2000 tahun kalian masih terjebak dalam perdebatan siapa sebenarnya Tuhan kalian. Artinya di sini menunjukkan bahwa yang dituhankan oleh umat Kristen itu bukan Tuhan, karena sesama Kristen masih cakar-cakaran rebutan tulang. Waduh. Ini fakta. Bukan Tuhan. Ketika umat Kristen masih memperebutkan Tuhan, ya, masih mempertanyakan Tuhan, masih memperdebatkan Tuhan. Jangan mute. Ya, sabar, jangan tergoncang. Ketika umat Kristen masih memperdebatkan Tuhan, mungkinkah mempertanyakan Tuhan umat lain, sementara kalian masih berdebat, masih cakar-cakaran tentang siapa Tuhan kalian? Jawab. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya Oke, mungkin aku ganti dulu ya. nanti baru kalian panjang, bro. Tunggu, aku mau bilang ya, tunggu. Ya, ini karena kan 3 lawan 3 dan kalau sistemnya seperti ini kan kelamaan. Dan tadi kan kita juga sudah istilahnya duluan Kristen yang ngomong, baru yang Islam. Artinya yang Islam kan udah selesai, artinya udah selesai. Kita pakai timer aja, masing-masing tim berapa menit? 10 menit. Enggak, kelamaan 10 menit. Kalau 2 menit 2 menit. Enggak, satu tim. satu orang kalau Satu bisa tim. dua-dua. Kalau gitu Oke, artinya total Gini, gue usul. Sini, sabar. Ini kalau 3-3 kelamaan, jadi ngambang-ngambang. Pertanyaan gue 8 kagak dijawab. Udah head to head aja, salah satu dari Muslim, salah satu dari Islam ya. Gitu aja ya. Loh, ini enggak boleh. Jangan apa-apa. Oh, jangan ya. 2 menit aja, 2 menit satu orang atau 3 menit. Ini tunggu kita selesaikan total dulu. 7 menit ya, satu tim. Tadi kan udah dibilang 2 menit dari ini biarin 6 menit. Yang satu orang ngomong 2 menit. Jadi aku kasih waktunya total 7 menit, atur satu tim, oke? Enggak, sebentar Demian sebentar. Ini kita selesaikan dulu satu putaran ini, baru nanti mau masalah waktu diatur terserah. Ini giliran kita loh. Ini haleluya dari dulu sukanya cuma curang aja Tanya sekarang kan kami mau curang aja terus di otak kamu. mulai terguncang ini. Itulah Ya Demian udah, tuh. kita tegas Makanya saya dulu. bilang, Halo. enggak. Ini kan mereka tadi udah bicara, giliran kita. Oh, Narasi Tunggu, awal tunggu, kan aku mau kalian. Berarti Ya, yang narasi kami awal yang kalian, nutup. haleluya. Curang terus Yang narasi haleluya awal ini. tuh kalian. Mau konsep Tuhan Pihak curang, tadi yang konsep narasi kitab awal, tanya curang, sama- terjemahan curang. Apa-apa curang semua. Tanya sama Meme Bos ya, Meme Bos saksinya, dia yang mulai tadi. Aku kasih kesempatan mereka bertiga, siapa duluan mulai silakan. Ini Berapa menit? Berapa menit, Jol? Total 7 menit, 3 orang. Aduh. Iya, 2 Saya menit, duluan aja, 1 saya menit dulu. untuk waktu jeda Biar lah. bisa kontrol menit. Ya Ya, udah. bonus Enggak gini, Julo, maksud Gurunda tuh semua orang dikasih 2 menit gitu loh. Iya, pas lah itu kita masih Iya, satu kalau tim 2 menit, kita 2 menit kan berarti. nanti ada yang pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi aku bikin 7 menit 3 orang, ya kalian atur lah 2 menit, 2 menit. Udah cocoknya itu. Udah pas lah itu pas. Oke. 7 menit 3 orang lah. Tapi itu teman-teman yang Kristen kita bertiga itu tolong dikontrol menitnya ya. Supaya yang lain kebagian. Haleluya, kau pegang mulutnya. Meme Bos. Oke, Oke, udah kasih haleluya. waktu giliran kami dong. Kami mau memaparkan ini. Sebelum mulai, pertanyaan dari 3 narasumber Islam itu dijawab. Jangan cuma curhat.
Udah gampang. kan mereka Hanya menuntut Nggak usah kan. teruang dari tadi mereka nggak jawab juga nggak Ini usah saya atur. bilang mereka menuntut jawaban, tapi waktu kita disita, ini saya bilang udah mulai terguncang ya begini, mulai main kotor. Semua pertanyaan kalian kita sudah jawab loh. Iya. Tidak. Mana pertanyaan gua soal rasanya itu kan dikawini menagih. Tuhan? Mana? Makanya tadi Jawabannya kan mana saya jawabannya? Saya Kristen ini dari mana? Mana? Ayo, Jawabannya. iya, kalian Cara-cara jawab. lama bro, cara-cara lama, cara kalian ini. Mana jawabannya? Oh, Lu nggak dengar iya. tadi Meme Bos mulai duluan, Hale? Kristen yang Dengar nggak lu? Melehoy. Kores, ini kan waktu kita. Ya. Iya, Ya, Ini mau kasihlah dimulai 7 nggak? menit. Enggak, gua lagi Iya, ini apa iya. Biar dia Si Ale soalnya kayak anak bayi dia. Lanjut. bayi onta. Silakan Hale. Silakan Meme. Saya duluan ya. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah supaya kalian pahami ya, bahwasan Tuhan yang disembah oleh teman-teman Muslim itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab, dan juga Tuhannya orang Yahudi dan juga Tuhannya orang Kristen. Pertama saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan kenapa Tuhannya teman-teman Muslim dengan Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu berbeda. Pertama, Tuhannya para nabi tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat zina. Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk minum kencing unta. Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk mencukur bulu kemaluan, tidak pernah mengajarkan orang untuk cebok dengan 3 batu, tidak pernah mengajarkan orang atau tidak pernah memberikan hadiah ataupun iming-imingi kepada orang-orang yang beriman itu 72 bidadari langsung seks di surga. Itu tidak ada. Jadi jangan pernah mengkorelasikan antara Tuhan para nabi dengan Tuhan yang kalian imani. Itu berbeda. Seharusnya kalian itu harus mengkorelasikan Tuhannya orang Hindu dengan Tuhan kalian. Kenapa saya katakan harus kalian korelasikan Tuhannya orang Hindu dengan kalian? Pertama, yang ingin saya katakan kepada kalian bahwasan Muhammad itu tidak pernah dinubuatkan di dalam kitabnya para nabi. Dia itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu Weda. Contoh ya, di dalam ajaran Hindu itu mereka mempunyai nama dewa itu Dewa Indra. Dewa ini dewa yang berperang. Jadi kriteria dewa ini sama seperti Muhammad. Muhammad juga datang berperang, menyebarkan Islam dengan berperang. Jadi ini sama. Lalu di dalam ajaran Hindu itu Tuhan mereka itu Dewa Siwa itu di sebelah kanannya itu tangan kanan ada 2. Lalu Muhammad juga mengajarkan bahwasan Tuhannya dia itu di sebelah kanan ada 2 tangannya. Jadi kalau saya katakan bahwasan kalau Anda mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda itu keliru. Anda harus meneruskan ajaran Hindu dengan mengatakan bahwasan Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Dewa Siwa. Bagi Karena waktu Dewa bro, Siwa bagi itu waktu. tangan kanan. Oke. Karena Tuhan yang kalian sembah itu tangan kanannya ada 2, lalu Dewa Siwa juga ada 2. Seharusnya kalian korelasikan itu, jangan korelasikan dengan kitab para nabi ya. Waktunya tinggal berapa menit ini? Oke. Saya lanjutkan, Silakan. saya lanjutkan gini loh. Saya tanggapi dulu tipuan daripada kores-kores ini, dia udah gunakan jurus dari nabinya tukang tipu gitu loh. Kidung Agung 5 ayat 16 bukanlah sebuah nubuatan. Khiko mam takim fekulo Mahamadim. Ini bukan Muhammad di sini loh. Bukan Muhammadim, tapi Mahamadim. Ini nggak ada kata mu di sini loh. Semua ikutnya gitu. Jadi jangan suka nipu lah. Lu udah niru nabi lo, tukang tipu gitu loh. Jadi nggak ada satupun nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Tadi ku tanya eksistensi Allah nggak dijawab. Nggak ada buktinya Allah itu pernah eksis. Kemudian di mana perintah sunat di dalam Quran? Nggak ada ayatnya. Kemudian kenapa Muhammad makan makanan haram? Tadi dijawab karena itu adalah syariat daripada Bani Israel. Nah artinya kan Muhammad ini bawa ajaran baru. Muhammad ini dia datang bawa ajaran baru. Nggak ada satupun nabi ciri-ciri seperti Muhammad datang bawa ajaran baru selain Muhammad. Coba Anda carikan satu nabi yang membawa ajaran baru seperti Muhammad. Nggak ada. Kenapa hanya Muhammad yang melakukan itu? Kan lucu gitu loh. Kemudian tadi Kores mengatakan negara Kristen banyak kriminal, tapi kalau Anda berhasil nggak ada orang Kristen. Tunggu, ketekan ini. Aduh. Oh, tadi sisa berapa menit? 4 ya. 4. Damian sama Haleluya. Nanti kalau setelah ini nanti kalau mute kalian lanjutkan aja. Takutnya aku tidur ya. Loh ini kok waktunya cepat kali. Tadi 4 lebih loh. 4 lebih tadi bro Jul. Nah, 4 gitu. Damian nanti kalian lanjutkan ya kau sama Haleluya Iya ya. oke.
Gini, saya lanjutkan ya. Gini loh, tidak ada satupun negara yang mayoritas Kristen membunuh, mengatasnamakan Tuhan, nggak ada. Mereka melakukan kriminal atas keinginan sendiri, bukan karena bawa-bawa agama. Tapi kalau Anda melihat banyak sekali orang-orang yang bom gereja dengan teriak Allahu Akbar, ada banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan teriak Allahu Akbar. Tapi nggak pernah itu orang Kristen di Brasil atau negara-negara Kristen melakukan kriminal dengan membawa-bawa agama. Itu lucu sekali, kawan. Kemudian masalah perbedaan antara Allah dan Yotevave secara eksistensi dan juga secara sifat itu berbeda. Yotevave itu disebut sebagai Bapa, dia itu adalah Roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Bapa, dia nggak pernah disebut sebagai Roh. Kemudian dari segi namanya YHWH, Allah namanya Allah. Dikatakan Yesaya 42 ayat 8 bahwa namanya satu. Ulangan 6 ayat 4 namanya Yahweh, namanya nggak berubah untuk selama-lamanya. Keluaran 3:15, sedangkan Allah ini adalah nama Tuhan yang baru, dan hanya Muhammad yang memperkenalkan nama Tuhan itu, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru. Jadi sudah dinubuatkan akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru. Ulangan 18 ayat 20. Kemudian Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Akan ada nabi palsu yang membujuk orang-orang untuk mengikuti Tuhan lain yang tidak dikenal. Waktunya jangan dini dong. Silakan lanjut bro siapa? Ini biar saya bisa bagi waktu juga, silakan. Oke, jadi begini ya. Tadi si Quraisy ini mau memaksakan nama Muhammad. Kalaupun kau paksakan nama Muhammad, sebelum Muhammad lahir di abad ke-7, di abad ke-5 sudah banyak nama-nama Muhammad, ya. Kau belajar itu dulu, jangan kepedean bicara Muhammad. Ya, kemudian begini loh. Masalah tentang menyampaikan Taurat disembunyikan. Saya sudah bilang sama kau Juma, kitab Injil Isa itu kalian kemanakan? Itu dulu kau cari. Ya, sementara Taurat udah berulang-ulang kau baca dari Bible itu, udah jelas ada Tauratnya. Oke? Dan kamu coba senggol tentang langit bertiang. Kamu kira itu seolah-olah olok-olokan. Kamu lupa di dalam Al-Qur'anmu angin kawin. Bayangkan angin bisa kawin. Entah apa yang dicerot-cerot bisa pula angin kawin, iya kan? Angin kawin itu ada di Al-Hijr ayat 22. Nanti kau baca itu. Dan kau bilang tuh budaya dari langit masalah sunat. Wah, sejak kapan ada di langit dia berbudaya? Astagfirullahaladzim. Kemudian begini. Kalau kamu bilang justru kamu ya, kalian itu yang tidak layak, karena di Al-Maidah 46 ya, bahwa orang yang percaya Taurat, Zabur, Injil lah yang bertakwa. Oke, dan di Al-Maidah 47 di luar daripada Injil adalah manusia-manusia fasik. Makanya kalian itu manusia-manusia fasik, nggak masuk golongan kalian tuh. Oke? Dan kemudian begini, Kores tadi mengatakan apa, Juma berkau tahu, Kores nggak setuju di KS Muhammad 7 bahwa itu adalah agama Allah. Dia nggak setuju, bro. Tapi untung kau gampar dia bahwa memang di KS Muhammad ayat 7 itu adalah Allah, agama Allah. Makanya Allah itu beragama. Makanya kalian tidak bisa menjawab sama saya tadi. Sejak kapan Allah kau itu disyahadatkan? Nggak pernah kalian jawab. Oke, lanjut. Bicara tentang nama Allah kau, tahu nggak? Kalau kau menyebut nama kau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di KS 10 ayat 90 maka disebut nama Tuhannya orang Israel itu YHWH. Kalau menurut KS 27 ayat 91, yaitu nama Allah kalian adalah Allah, yaitu menyembah Allah Mekah. Kau tahu nggak, nama Allah Mekah yang namanya Allah itu juga nama sesembahan orang-orang Quraisy penyembah berhala. Ya, kau baca nanti di Al-Najm 53 ayat 19 sampai 20. Banyak ayatnya, cuma inilah gara-gara waktu udah kalian hantam kan. Kalau tidak tadi udah saya hantam kalian, ini udah saya catat. Ya, bahwa nama Allah kau itu adalah nama-nama dewa, nama-nama berhala telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy berhala. Biar kau sadar. Nama Allah Ya, itu kau bro, enggak? saya terakhir di waktu sisa ini ya, bro ya. Oke, Surah berapa menit Muhammad lagi? ayat 7, ya, Surah Muhammad ayat 7 Allah minta tolong ya. Itu nggak ada kata agama di situ. Jadi karena Allah itu Tuhan berhala, makanya minta tolong, nggak maha kuasa dia. Surah Muhammad ayat 7 nggak bisa dibantet sama Suma dan teman-teman. Lanjut, bro. Oke, kemudian justru Tuhan kau ini Tuhan apa? Udah saya bilang tadi, Allah kau binasa hanya tinggal muka. Itu udah seperti apa tuh yang kepala terbang-terbang itu? Ya, Allah kau binasa. Di mana dia itu? Udah saya jelaskan tadi sama kalian bahwa hanya tinggal wajah Allah kau nanti yang ada. Kalau badannya udah binasa. Oke? Mau tak mau kau harus terimalah karena buru-buru saya. Kemudian begini loh. Apa bukti bahwa Yesus itu harus dituhankan? Resto, saya ingatkan kamu ya, di dalam Al-Hadid ayat 3, Allah kau menyontek di 1 Wahyu 1 ayat 8. Contoh, Al-Hadid 3. Allah kau berkata, akulah awal dan akhir. Oke? Habis waktu. Habis waktu. Aduh, sorry bro Harli, saya kira kamu udah selesai tadi. Ternyata masih Enggak, panjang ya, bro. memang nggak akan sanggup, bro. Makanya tadi kan narasi mereka banyak, makanya saya banyak catat. Tiba-tiba waktu dirubah, itu nggak surnya kita tadi. Iya, saya juga tadi. Kan Oke, waktu lanjut. dirubah. Tadi kalau kita ikut yang tadi kepanjangan, karena